Lalu para penyandera ini meletakkan mayat Romanov yang penuh peluru di kaki rekan-rekannya untuk digunakan sebagai peringatan. Tetapi entah bagaimana, lagi-lagi pengamanan di lokasi kejadian waktu itu sangatlah buruk. Sehingga para media waktu itu dapat merekam aksi penyerangan ini secara live. Persetujuan pihak Jerman untuk memberikan rute ke Kairo ternyata palsu, apalagi pada waktu itu Mesir juga tidak ingin terlibat dalam aksi penyanderaan ini. Dan persetujuan ini merupakan salah satu trik Jerman untuk melakukan penyergapan kedua. Dua helikopter militer Bell UH-1 dikirimkan untuk mengangkut para teroris dan sandera ke dekat Fürstenfeldbruck, yaitu sebuah pangkalan udara NATO. Awalnya kelompok Black September meminta untuk pergi ke Riem, yaitu sebuah bandara internasional dekat Munchen pada saat itu. Tetapi tim negosiator Jerman berhasil meyakinkan mereka bahwa Fürstenfeldbruck merupakan rute yang lebih aman dan praktis. Padahal tentu saja ini merupakan trik dan tim penyergap kedua sudah bersiap di bandara untuk melakukan penyerangan bersenjata di bandara tersebut. Ketika pengiriman helikopter dilakukan, pihak Jerman tiba-tiba menyadari bahwa Black September dan juga korban sandera harus berjalan sejauh 200 meter melalui garasi bawah tanah untuk mencapai posisi helikopter tersebut berada. Seketika polisi Jerman Barat melihat kesempatan lain untuk menyerang para pelaku dan mereka memutuskan untuk menempatkan penembak jitu di sepanjang lokasi tersebut. Tetapi tanpa disangka, lagi-lagi pemimpin kelompok itu bersikeras untuk memeriksa rute 200 meter yang akan mereka lewati. Dia dan beberapa anak buahnya berjalan untuk memeriksa rute tersebut dengan mengarahkan senapan AK-47 ke arah Schreiber, Troger, dan Gensker. Mohon maaf kalau aku salah nama ya. Pada saat itu, penembak jitu dari polisi berbaring di belakang mobil di pinggir jalan, dan ketika kelompok itu mendekat, para polisi berinisiatif untuk berpindah lokasi dengan cara merangkak. Tetapi lagi-lagi mereka membuat kesalahan dengan menimbulkan suara. Para penyandera ini akhirnya sadar kalau itu adalah jebakan yang disiapkan untuk mereka. Dan kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke apartemen tersebut dan meminta sebuah bus untuk digunakan ke lokasi helikopter tersebut berada. Bus tiba pada pukul 22 waktu setempat dan mengantar para penyandera dan para atlet itu ke lokasi helikopter berada. Saat itu, 5 orang polisi bersenjata telah ditempatkan di beberapa tempat di bandara tempat helikopter itu akan mendarat. 3 orang polisi ditempatkan di atap menara kontrol, 1 orang polisi tersembunyi di belakang truk layanan, dan 1 orang lainnya di belakang menara sinyal. Sayangnya lagi-lagi ternyata mereka tidak memiliki pengalaman dan bukan seorang penembak jitu sungguhan. Selain 5 orang polisi tadi, juga sebuah jet 727 ditempatkan di landasan dengan 16 anggota polisi Jerman Barat di dalamnya yang berpakaian seperti awak pesawat. Tetapi entah karena apa, tiba-tiba tepat sebelum helikopter mendarat di bandara Fürstenberg, polisi Jerman Barat tersebut meninggalkan pesawat dan memilih untuk pergi meninggalkan misi mereka tanpa berkonsultasi dengan komando pusat. Tepat pukul 22.30 helikopter mendarat. 4 pilot beserta 6 penyandera turun terlebih dahulu. Kemudian 4 anggota Black September itu menodongkan senjata ke para pilot sambil menunggu pemimpin dan beberapa lainnya memeriksa kondisi pesawat. Ketika mereka melihat bahwa kondisi pesawat itu kosong, akhirnya mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan lain. Mereka kemudian berlari kembali ke arah helikopter dan saat itulah polisi melepaskan tembakan dan berhasil mengenai paha salah satu penyandera itu. Polisi yang ada di posisi lainnya juga memberikan tembakan yang berhasil membunuh 2 dari 8 penyandera itu, tetapi sayangnya 1 orang anggota kepolisian juga ikut tewas dalam insiden ini. Para pilot berhasil melarikan diri, tetapi para sandera masih di dalam helikopter dalam keadaan terikat dan tidak dapat melakukan apapun. Kejadian ini tepatnya terjadi sekitar pukul 23 waktu setempat. Lalu sekitar tengah malam, pasukan bersenjata lengkap dari Jerman Barat tiba di bandara. Black September yang melihat hal ini langsung panik dan merasa bahwa operasi mereka gagal. Kemudian pada pukul 00.04 waktu setempat, yaitu 6 September 1972, pemimpin Black September menyerang para sandera yang berada di helikopter timur dan menembaki mereka dengan senapan AK-12 dari jarak dekat.
Saat itu Springer, Halfin, dan Friedman tewas seketika, sedangkan Berger ditembak 2 kali di kakinya. Tidak hanya menembaki saja, pemimpin Black September ini kemudian menarik pin di granat tangan yang dia miliki dan melemparkannya ke kokpit yang mengakibatkan ledakan yang menghancurkan helikopter yang berada di sisi timur tersebut dan membakar orang-orang Israel yang terikat di dalamnya. Setelah itu ia kemudian berlari melintasi landasan pesawat dan mulai menembaki polisi dan akhirnya berakhir ditembak mati karena serangan balasan dari para polisi tersebut. Salah seorang penyandra bernama Khalik Jawad berusaha melarikan diri dan ditembak mati oleh salah satu polisi. Sandra yang tersisa di helikopter barat dihabisi oleh salah seorang penyandra yaitu Adnan Al-Ghasseh dengan menggunakan senapan mesin dan masing-masing dari mereka ditembak sebanyak 4 kali. 3 orang dari kelompok Black September itu tergeletak di tanah, salah satunya bahkan berpura-pura mati. Akhirnya ketika anggota itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Penyandra yang berhasil ditangkap yaitu Jamal Al-Ghasseh, Muhammad Safad, dan Adnan Al-Ghasseh. Untuk Yusuf Nazal berhasil melarikan diri dari tempat kejadian dan tertangkap 40 menit kemudian di tempat parkir pangkalan udara dan ditembak mati di tempat setelah terjadi baku tembak singkat. Sekitar pukul 1.30 dini hari atau pada tanggal 6 September 1922 atau 21 jam setelah insiden penyusupan dilakukan, aksi berdarah ini berakhir. Insiden berdarah ini menewaskan 11 atlet Israel yaitu Moshe Winberg, pelatih gulat, dan Yosef Romanov, atlet angkat besi yang ditembak mati di apartemen atlet. Kemudian para korban yang ditembak dan diledakkan dengan granat di helikopter sisi timur adalah Zeev Friedman dan David Berger, atlet angkat besi, Yakov Springer, hakim angkat besi, Eliezer Halfin, seorang pegulat. Dari 4 sandera tersebut hanya tubuh Zeev Friedman saja yang relatif utuh karena dia terlempar jauh pada saat ledakan tersebut terjadi. Sedangkan ketiga rekannya terbakar dan hampir tidak bisa dikenali. Kemudian korban penembakan di helikopter sisi barat yaitu Yosef Godfrey, seorang wasit gulat, Kehat Shor, pelatih menembak, Mark Salvin, seorang pegulat, Andre Spitzer, pelatih anggar, Amit Sur Sapira, pelatih lari lintasan. Seluruh sandera tersebut meninggal di tempat. Lalu terdapat 1 korban petugas polisi Jerman Barat yang meninggal di tempat yaitu Anton Flingebeur. Kemudian 5 anggota kelompok teroris Palestina Black September yang ditembak mati oleh polisi Jerman Barat yaitu adalah Lutif Afif, Yusuf Hassal, Afif Ahmed Hamid, Khalil Jawad, Ahmed Cita. 5 mayat ini dikirim kembali ke Libya oleh pemerintah Jerman dan mereka menerima prosesi pemakaman pahlawan dan dikuburkan dengan penghormatan militer penuh. Untuk 3 anggota yang tersisa ditahan di penjara Munchen untuk diadili. 8 September 1972 sebagai balasan atas pembantaian atlet Israel, pesawat-pesawat Israel membom 10 pangkalan PLO di Suriah dan Lebanon yang menewaskan sejumlah militan dan warga sipil. Kemudian pada tanggal 29 Oktober, Lufthansa, salah satu maskapai terbesar di Jerman dengan kode 615, dibajak dan diancam akan diledakkan jika penyerang Munchen tidak dibebaskan. Akhirnya Jerman Barat membebaskan pelaku dan mengirim mereka ke Libya dengan jaminan tidak ada serangan serupa lagi yang mereka lakukan di Jerman. Kelompok Black September yang tersisa itu disambut seperti seorang pahlawan dan bahkan diminta untuk memberikan laporan langsung terkait operasi yang mereka lakukan pada waktu itu. Awalnya selama penyanderaan perlombaan Olimpiade masih berjalan. Bahkan atlet-atlet negara lain juga melakukan aktivitas seperti biasa seperti tidak mengetahui adanya kejadian tersebut. Hal aneh ini disiarkan secara langsung di seluruh media di dunia dan Jerman dikritik tentang hal tersebut. Padahal saat itu keputusan ketua penyelenggara untuk tetap mengadakan lomba didukung juga oleh pemerintah Israel dan Save the Mission Samuel dari tim Olimpiade Israel. Tetapi karena kuatnya kritik yang diterima oleh panitia penyelenggara, akhirnya kompetisi dihentikan selama 34 jam. Kemudian pada tanggal 6 September dilakukan upacara peringatan di Stadion Olimpiade yang dihadiri oleh 80.000 penonton dan 3.000 atlet. Selama upacara peringatan, bendera Olimpiade dikibarkan setengah tiang bersama dengan beberapa bendera negara yang mengikuti Olimpiade atas permintaan Willy Brandt. Tetapi 10 negara Arab keberatan untuk mengibarkan bendera setengah tiang dan akhirnya perintah tersebut dibatalkan.
Setelah upacara peringatan tersebut, sisa anggota tim Israel mengundurkan diri dari Olimpiade dan meninggalkan Munchen. Lalu Jerman juga melakukan pengawalan kepada seluruh olahragawan Yahudi yang tersisa. Tim Mesir yang takut akan serangan balasan meninggalkan Olimpiade pada tanggal 7 September. Tim Filipina dan Aljazair juga meninggalkan Olimpiade, begitu pula dengan beberapa anggota tim Belanda dan Norwegia. Kemudian setelah beberapa tahun insiden ini terjadi, pihak penyelenggara Olimpiade menolak untuk mengenang atau mendirikan monumen yang mengingatkan akan kejadian ini. Termasuk juga mengenang atlet-atlet Israel yang terbunuh pada insiden tersebut karena mereka beranggapan bahwa ini merupakan tindakan yang tidak pantas terhadap anggota delegasi lain yang memusuhi Israel. Hingga akhirnya pada 4 Agustus 2016 untuk pertama kalinya International Olympic Committee mau memperingati para korban pembantaian Munchen dengan mengadakan beberapa seremonial dan juga pendirian tugu peringatan. Sebenarnya masih banyak respon-respon lainnya baik dari Israel, Jerman, dan juga Palestina ataupun negara-negara lain yang mengikuti Olimpiade ini. Cuman di video kali ini aku tidak akan membahas secara detail karena itu akhirnya nanti akan ke ranah politik dan jadi dark banget. Dan mungkin kalian yang menonton ceritaku dari awal sampai akhir bertanya-tanya tentang kenapa yang turun pada waktu kejadian adalah polisi-polisi yang bukan pasukan khusus ataupun bersenjata lengkap. Karena jika kalian tahu, situasi militer Jerman pada waktu itu adalah sedang dalam masa damai. Jadi pasukan-pasukan tersebut tidak bisa turun untuk membantu menyelesaikan tragedi ini. Sempat juga nih beredar kabar kalau Israel menawarkan untuk mengirimkan sejumlah pasukan khusus untuk aksi penyelamatan, tetapi ditolak oleh Jerman. Cuman rumor ini sendiri sempat dibantah oleh pihak Jerman dan mereka mengatakan kalau tawaran seperti ini tidak pernah dilontarkan oleh pihak Israel. Aku nggak bisa bayangin sih gimana kondisi mental para atlet yang memutuskan untuk tetap tinggal dan bertanding pada waktu itu, yang tentunya masih menyisakan ketakutan dan kengerian dari insiden kali ini. Dan mungkin saja mereka juga sudah tidak memiliki semangat bertanding lagi karena saking takutnya. Benar-benar mengerikan sih. Apalagi kalau memikirkan adanya kemungkinan serangan balasan. Kalau menurut kalian gimana tentang kejadian kali ini? Coba kalian komen di bawah tentang kejadian yang cukup menyesakan dan bisa terjadi di Olimpiade Internasional. Dan sampai juga kita di ujung video kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang setia untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalian bisa follow aku di Instagram di @deviamari13. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita seru aku lainnya. Dan juga kalian bisa komentar di bawah untuk saran, kritik, ataupun ide untuk video aku selanjutnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.